Margareta Taub Kapitan is the dynamic leader of a women's weaving group in Insana on the island of Timor. In the 1960s, the Indonesian government began a new system of administration, dividing Insana into village units and appointing a headman for each village. Margareta's husband, Petrus Usfunan, was appointed the first headman in his village in 1969. As a part of the new administrative system, the women of each village were organized into groups called family welfare associations. The wife of the headman was expected to lead the women's group. Saat itu saya jadi kepala desa, mama ini latih ratusan komunitas. Waktu latih mereka, imbalan jasa tiap orang 5 perak. 5 perak ini uang Belanda. Kasih mama, itu imbalan jasa. Latih mereka itu berbulan-bulan. Di semua desa-desa. Ada yang setengah mati. Waktu itu kalau wanita tidak pakai baju, ikat di dada. Pakai sarung, mulai pasang, ikat di dada. Laki-laki juga tidak pakai baju, pakai beti saja. Di atas kosong. Yang kemudian sudah mulai desa bentuk, baru ibu-ibu atau bapak-bapak pakai baju. Sudah perintah dari camat, vetor. Dari waktu itu semua pakai putus, sarung putus benang Timor yang sudah tenun itu. Laki-laki juga selimut putus dengan warna hitam waktu itu. Dan ada yang pakai putih, itu tengah putih juga di pinggir warna. Waktu itu ibu-ibu tahu sendiri kami di sini ekonomi lemah. Jadi satu-satu jual ayam, jual jagung, ambil uang baru ambil benang. Kami mulai satu-satu berusaha sendiri. From the time of her marriage in 1956 until Petrus was appointed village headman in 1969, Margareta raised 4 children. She did some weaving, but used only simple Ikat or warp float techniques. It wasn't until she began developing weaving as an income-generating activity in her family welfare association that she taught herself to use a more elaborate weaving technique called buna. This requires that colored supplementary weft threads be painstakingly wrapped around successive groups of warp threads rather than simply pass through the loom. Margareta began experimenting with variations in the wrapping technique and in the way the patterns were built up. Although the buna technique itself was not new to Insana, women weaving in the family welfare associations during the 1970s and 1980s developed it to become Insana's most characteristic style of weaving. Ini waktu itu yang desa Nurmasa itu, yang di Kupang itu bapak punya wilayah. Itu semua ibu-ibu diwajibkan. Kemudian jual selimut buna besar seperti ini. Dengan itu ambil uang buat rumah, kasih sekolah. Yang sekarang sudah tersebar di mana-mana. Dan tenun buna ini dari nenek moyang yang sudah ada memang dari dulu. Itu buna masebe, buna makfuna, buna monhae, tambah buna piusalu. Itu dari nenek moyang. Ini buna punsotis dan pun putus. Saya punya sendiri. Saya sendiri, kemudian baru saya melatih ilmu. Di luar tanpa contoh. Mulai itu saya suruh
mereka pasang benang. Sesudah itu saya omong pasang benang dan lilit. Ada yang sampai menangis karena tidak tahu mau lilit kemana. Saya bilang ke kiri dan ke kanan. Kemudian sudah sedikit berapa monaf itu baru kentara di pemutih. Saya rasa lain. Jadi saya mesti bentuk baru supaya lebih rapi dari yang nenek moyang. Ini masewi. Dia buna masewi. Ini turunan dari nenek moyang. Ini yang lebih sulit karena curi benang dari sebelah, curi dua urat dari sebelah kasih kumpul jadi satu. Dia lebih berat. Jadi karena saya tidak mau, maka saya pilih yang putus dan putus. Kalau ini motif putus ini lebih rapi dan lebih orang besar karena dia bagus. Dan dia pekerjaan memang lama, lebih lama. Jadi mahal karena lama. Dan dia punya warna-warna itu harus kasih kain. Baru bisa dia motif bagus. Today, buna weaving relies entirely on the use of commercial yarns. Itinerant traders meet this demand by selling inexpensive synthetic yarns in a wide range of colors at local weekly markets held throughout Timor. Karena benang Timor ini kasar dan berat. Kalau kita mau pakai untuk buna terlalu kasar. Terpaksa mesti pakai benang toko untuk lilit. Jadi memang lama. Kalau mau kerja ini lama harus sabar. Ada yang tidak sabar sampai putus-putus buang saja. Karena memang suka. Ibu-ibu lain itu sampai ini hari mereka tidak ada. Karena ya rasa berat. Kalau pabrik lain kita tak sudah, ini tidak. Yang memang mahal. Tapi di sini kalau pasca harus pakai. Kita tidak pakai nanti kita jalan badan geli. Lihat orang lain pakai. Begitu. Today, many villages in Insana have organized groups of weavers who produce elaborate buna cloth. Because skirts with the most intricate patterns may require up to 2 years of labor, many women own only one best skirt, which they reserve for occasions when the group appears in uniform. Dan tiap-tiap 17 Agustus kami pakai seragam dan baku tanding di lapangan. Kalau dari desa mana punya yang juara dapat pris, maka kami bentuk ini kelompok. Nah, kalau ya tahu sendiri kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buat kebun, kemudian mesti kasih makan sapi, baru datang, baru ambil tenun tiap hari. Kemudian sudah keluar untuk mau masak apa semua, jadi tiap hari sepotong. Jadi lama. Nah, kalau mana yang dia berusaha terus itu cepat, bisa dalam 1 tahun. Tetapi karena ada kerja banyak atau ada anak kecil, mesti masuk 2 tahun baru 1 lembar. Jadi ibu-ibu biar anak tidak sekolah tapi dorang rasakan dia punya harga. Bisa kebutuhan rumah tangga dorang atur. Jadi kalau saya sudah jual, mulai kita pingin lihat
sudah belum benar mau buat lagi. Tidak puas-puas. Sarong,